Halo Sobat Seva, balik lagi di konten kita yang belum ada namanya nih. Makanya tolong dong kasih ide nama di kolom komentar di bawah. Buat lo yang idenya kepilih, akan kita kasih sesuatu nih. Pokoknya spesial dari Seva. Anyway, hari ini gue nggak sendirian, bareng sama dosen otomotif kita, Pak Dadi. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Rafi. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi kita akan kuliah lagi nih ber-SKS hari ini ya Pak Dadi ya. Kemarin kita udah bahas tentang gimana mobil bisa hidup, terus kita udah bahas tentang teknik nyetir yang oversteering dan juga understeering ya Pak. Nah hari ini kita mau bahas soal ketika mobil sudah hidup nih, gimana mobil bisa berjalan gitu Pak. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Seva by Astra. Pak Dadi, kan kemarin kalau misalkan bagaimana mobil bisa hidup kan komponennya ada 3 ya Pak ya. Pertama ada bahan bakarnya, ada apinya, Apiannya, dan ada pasokan udara ya Pak ya. ya itu bukan komponen sebenarnya, faktor yang membuat mesin bisa hidup. Iya, elemen-elemen lah gitu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih Pak, setelah mobilnya hidup, Mesinnya hidup ya. mesinnya hidup, nah kalau untuk jalan kan itu beda urusan ya Pak. Ya. Maksudnya banyak komponen yang kemudian terlibat lagi gitu, tambahan komponen yang terlibat lagi. Nah itu boleh dijelasin nggak Pak? Apa aja sih Pak komponen-komponen yang harus atau yang terlibat gitu ya Pak, ketika mobil itu mau berjalan? Oke. Jadi sebelumnya kita udah bahas mengenai mesin ya, mesin ya sebagai penggerak utama dari mobil. Atau penggerak utama bisa mesin bensin, mesin diesel atau mesin listrik. Oke, sekarang bagaimana nih tenaga dari penggerak ini? Kalau kita sebut menggerak aja lah ya, soalnya bisa macam-macam di mesin. Gimana caranya tenaga dari penggerak ini bisa membuat mobil jadi berjalan? Berjalan ya. Jadi tenaga yang dihasilkan dari penggerak tadi itu disalurkan melalui hampir semua mobil ada transmisinya. Oke. Mau itu matic, mau itu manual, mau itu CVT. Ya, basically transmisi ini fungsinya sebetulnya untuk memilih sebetulnya atau menentukan torsi yang tepat untuk dialirkan ke komponen-komponen selanjutnya. Oke. Jadi makanya kenapa ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 ya. Di matic juga sama. Benar. Komponen kedua adalah diferensial. Oke. Ya, fungsinya diferensial adalah membagi putaran, baik itu ke roda kanan atau roda kiri, atau misalnya kalau 4-wheel drive, roda depan, roda belakang, ya supaya putaran ini disesuaikan sama kecepatan di masing-masing roda. I see. Jadi putarannya diteruskan, tapi tetap dibagi sesuai dengan kondisi masing-masing roda. Oke. Terus yang ketiga adalah drive shaft. Ya, jadi drive shaft itu bisa macam-macam. Kalau misalnya dia solid axle misalnya ya itu hanya batangan aja. Tapi kalau misalnya dia front wheel drive atau rear wheel drive yang independen, dia berupa drive shaft yang basically akan disertai sama join gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk meneruskan putaran atau tenaga yang tadi disalurkan ke transmisi dan diferensial ke roda. Oke. Itu kalau misalkan orang dulu ya atau mekanik zaman dulu ngomongnya kalau gerak belakang askopel. Ya, askopel benar. Askopel. Drive shaft. Terus kalau diferensial? Kalau diferensial itu gardan. Gardan. Jadi makanya kalau mobil drift kenapa gardannya dilas atau dipantek? Iya. Supaya dia geraknya tuh sama antara kanan dan kirinya Pak ya. Begitu dia sliding, dia muternya tuh bisa barengan. Karena kalau enggak nanti roda kanan roda kirinya beda ya Pak ya. Beda, ya. Gitu. Itu beda ya. Kalau pemakaian biasa perlu diferensial karena kanan sama kiri bisa beda. Harus beda kan. Ya, kalau drift repot ya kalau drift lain cerita. Lain cerita. Emang diperuntukkan mobilnya harus hilang traksi ya. Betul. Pak? Nah kalau roda depan berarti si drive shaftnya ini berupa as roda Pak ya? Ya. Jadi sebetulnya
basically tiga-tiganya tuh ada ya, mulai dari transmisi, diferensial, sama drive shaft tuh ada di semua mobil penggerak depan maupun penggerak belakang atau four wheel drive misalnya. Cuma posisinya di mana? Kayak penggerak roda depan semuanya ada di depan. Oke. Jadi baik penggeraknya, mesin, kemudian transmisi, diferensial, terus drive shaft, semuanya ada di depan. Oke. Nah, kalau penggerak roda belakang itu bisa terpisah. Jadi biasanya di belakang itu diferensial sama drive shaft. Tapi ada juga loh mobil-mobil yang eksotis yang transmisinya pun di belakang gitu. Sampai mesin-mesinnya di belakang juga tuh ada. Ya, ada yang mesinnya di depan tapi transmisinya di belakang tuh bisa tuh. Oh bisa ya Pak? Jadi dia pakai torque tube namanya. Jadi dia jadi yang diteruskan dari depan ke belakang itu dia putaran mesin. Oh, karena transmisinya di belakang. Transmisinya Pak. di belakang. I see. Kayaknya next kita akan bahas detail soal transmisi karena seru juga nih. Transmisi soalnya nggak kalah kompleks ya Pak ya komponennya ya. Oke, lanjut nih Pak. Kalau misalkan penggerak roda depan tadi semua komponen penggeraknya itu ada di depan ya Pak. Atau kalau misalkan yang belakang sebaliknya. Nah, gimana caranya menciri-ciri mobil ini gerak depan atau gerak belakang? Gampang ya Pak, tinggal lihat konfigurasi mesinnya. Kalau mesinnya melintang gini, biasanya dia gerak depan. Nggak seharusnya gitu juga sih. Masa, Pak? Nggak mesti gitu juga. Oh gitu? Yang paling gampang ngolong. Oh iya benar. Ada gardannya. Ngolong. Drive shaft-nya ada di depan atau belakang? Iya benar. Atau ada di empat-empatnya? Benar. Soalnya kalau dulu kan saya yang diajarin sama ilmu-ilmu jalanan lah Pak ya gitu. Lu lihat aja mesinnya, kalau mesinnya melintang, kapesin gitu ya, kapesin mesinnya melintang, ini biasanya gerak depan nih. Kalau mesinnya begini ngadep ke driver, itu biasanya gerak belakang. Itu umumnya. Tapi nggak semua. Oh, oke. Ada juga mobil penggerak roda belakang yang mesinnya melintang. Oke. Ada juga mesin penggerak roda depan yang mesinnya memanjang. Oke. Ada deh, pokoknya. Ada coba ya? cari di internet pasti ada. Googling Sobat Seva, jangan mager. Ini ilmu semua nih soalnya ini. Oke, berarti kalau untuk mobil berjalan tadi tiga lagi ya Pak, dari mulai transmisi, terus diferensial, sama drive shaft. Gitu. Nah, kalau misalkan drive shaft ini dia apa aja biasanya Pak terdiri dari komponennya? Ya. Jadi drive shaft itu sebetulnya penggerak aja ya, penerus penyalur tenaga berarti tenaga. Masalahnya adalah si roda ini kan nggak selalu ada di posisinya yang statis gitu ya. Dia pasti akan naik turun kan, tergantung dari suspensinya. Kemudian nanti dia belok juga misalnya untuk penggerak roda depan gitu. Nah, karena itu ada terdiri dari beberapa kayak misalnya constant velocity joint ya, di dua sisinya biasanya. Biasanya di dua drive shaft itu ada 4 constant velocity joint dan tipenya beda-beda itu antara yang dalam sama yang luar itu beda-beda. Tapi intinya adalah dia berusaha untuk meneruskan putaran dan meneruskan tenaga dengan kondisi apapun. Kondisi roda belok, kondisi roda naik, kondisi roda turun gitu. Itu tetap disalurkan tenaga dengan baik. Makanya biasanya kalau di penggerak roda depan tuh Pak, ada as roda luar, as roda dalam. Ya. Jadi somehow as roda karena tadi kata Freddy bilang memang secara dia nggak fix gitu, nggak fix beam gitu bentukannya. Kecuali yang statis ya, yang rigid ya. Ya kalau rigid yang gerak itu justru malah si casingnya. Oh, ada lagi ya Pak ya? Ada, kalau rigid kayak truk gitu misalnya. Dia si drive shaft-nya tuh statis. Jadi dia relatif terhadap diferensial sama roda itu nggak gerak. Jadi sebatang-batang yang bergerak ini Pak? Bukan batangnya, tapi casingnya. Casingnya, iya. Berarti jadi si diferensialnya juga gerak juga. Jadi nggak ada jointnya Pak di as roda? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ilmu baru nih. Nah kalau misalkan roda depan nih Pak, karena kan somehow kita ngelihat, saya pernah Pak, mobil nyangkut posisi gitu ya, mobil nyangkut. Terus begitu saya gas, yang muter satu doang Pak. Betul. Sebelah kiri doang gitu, misalnya sebelah kanannya nggak muter, atau sebaliknya ya, sebelah kanan doang, sebelah kiri nggak muter. Nah itu kenapa Pak bisa kayak gitu? Itu karena diferensial tadi. Jadi diferensial itu meneruskan
putaran dan tenaga akan lebih cepat ke roda yang free atau roda yang tidak mengalami gesekan tahanan. Oke. Betul. Iya. Ya itu makanya nanti akan ada lagi pembahasan mengenai diferensial tipenya macam-macam, termasuk yang limited slip Iya benar. dan lain-lain. Limited slip nanti terbagi lagi misalnya yang liquid ya, yang ada olinya atau yang namanya torsen, macam-macam. Oke, ini kita mungkin ngomongin yang 3 tadi, ngomongin di kondisi atau situasi mobil common lah Pak ya, passenger car yang emang banyak beredar. Yang biasa mungkin teman-teman Seva juga ada nih di rumah. Gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak Pak? Ya kalau roda ya udah pasti. Ada lagi sebenarnya. Jadi kalau tadi kan kita ngomong bagaimana mobil bisa bergerak dari setelah mesin bisa nyala ya. Nah, tapi sebetulnya antara mesin sama transmisi itu ada yang disebut penyambung putaran atau kopling. Kopling. Ya, kopling. Kenapa kopling juga jadi penting? Kenapa nggak saya masukin tadi dulu ya? Kenapa nggak saya masukin ke komponen penggerak? Karena itu fungsinya hanya untuk memutuskan putaran saja. Oke. Ini akan kita bahas nanti di video kedua Pak. Oke. Tentang transmisi detailnya seperti apa. Siap. Berarti kalau untuk disimpulkan, untuk menggerakkan mobil selain setelah mobil mesinnya nyala, itu tadi ya Pak, transmisi, differential, sama drive shaft. Ya. Kalau drive shaft ini yang finalnya berarti yang muterin rodanya benar-benar ya Pak? Betul. Oke, jadi itu sob, nggak semerta-merta mobil mesinnya hidup, itu bisa langsung jalan tanpa ada ketiga komponen itu. Karena saya pernah Pak, kondisi itu as roda jebol, as roda dalam. Jadi begitu digas ya mobilnya nggak kemana-mana. Itu tadi karena ada diferensial juga. Iya benar. Jadi dia akan memutar yang free. Yang free. Ya. Jadi as roda jebol, as roda dalam kebetulan Pak. Jadi dari differential tenaganya nggak kesalur ke roda, ya udah mobilnya nggak bisa muter jalan. Aja di situ. Muter aja di situ udah. Jadi muter mesinnya doang, rodanya nggak muter. Digas di situ-situ aja. Itu sebenarnya kalau penggerak roda depan kan, itu sebenarnya sampai ke diferensial. Oke. Karena transmisi sama diferensial dapat tenaganya. Iya benar. Tapi nggak diteruskan ke drive shaft. Benar. Ya. Itu karena jebol, aus dia. Jadi kayak netral ya Pak ya. Betul. Kayak mobil netral aja, padahal mobilnya udah masuk transmisi D, gitu, udah jebol, selesai. Nah Pak, biasanya nih kalau komponen kaki-kaki atau komponen penggerak lah ya, komponen penggerak itu ya kerusakan yang common tuh apa aja sih Pak? Ya sebenarnya penggerak itu kalau dari 3 komponen itu yang paling sering ya, memang dibikin bahwa itu paling sering gampang rusak adalah kopling. Oke. Karena dia juga selain berfungsi sebagai penerus, tapi dia juga berfungsi sebagai pemutus kayak fuse-nya gitu. Kalau misalnya ternyata di bebannya terlalu berat, sehingga kemungkinan bisa ngerusak komponen-komponen misalnya transmisi, diferensial segala macam. Dibikin si kopling ini yang paling lemah. Dan kopling itu memang fungsinya tuh sebetulnya part yang bisa di-replaceable, bisa mudah diganti, fast moving part. Jadi itu sih yang paling sering ya. Mungkin ya tergantung dari pemakaian. Kalau untuk yang manual tentu saja ya bisa sampai di atas 100.000 gitu ganti ya. Tapi tergantung pemakaian. Tapi kalau matic sebenarnya kan nggak ada kopling. Iya. Ya, karena dia pakai ECU ya Pak ya. Torque converter. Iya. Nah, kalau komponen itu rasanya sih ya itu aja. Paling yang keduanya adalah join dari si drive shaft. Oke. Itu yang mungkin karena semuanya kerjanya berat tuh. Ya, dia meneruskan tenaga dengan bola-bola yang kecil-kecil. Bener. Gitu. Atau kita bilang lahar gitu, bearing atau laharnya itu biasanya aus. Kalau differential tuh jarang rusak atau gimana? Jarang sebetulnya. Jarang. Dia cenderung long last ya Pak ya? Long last sebetulnya, selama perawatannya benar. Oke. Dan bebannya juga normal. Masuk ke perawatannya benar nih Sob. Kalau misalkan kebiasaan atau habit yang bikin si komponen-komponen penggerak ini awet Pak, boleh di-share nggak Pak? Ya tentu saja, seperti semua komponen mobil ya, selama perawatannya benar, sesuai sama rekomendasi pabrikan, harusnya long last. Oke. Tapi juga perlu diperhatikan, ini
ini komponen penerus tenaga namanya ya. Kalau kita ternyata banyak misalnya ngedump kopling gitu. Ngedump kopling itu maksudnya kita banyak akselerasi mendadak. Atau misalnya malah turunan dioper ke gigi yang terlalu rendah engine brake, gitu. Engine brake boleh, tapi engine brake yang normal ya. Jangan dari kalau 5 ini ke 1. dihentak, pokoknya dihentak maju maupun dihentak ditahan. Nah, itu akan bisa mengurangi umur dari komponen ya. Bahkan sampai diferensial jebol pun bisa juga gitu kalau pada saat kondisi itu. Jadi nendang-nendang kopling kalau bisa dikurang-kurangin ya Pak ya? Iya. Ada lagi mungkin bisa satu komponen juga yang sebenarnya jarang sih ya. Tapi ini juga relatif ya nggak slow fast moving part banget sih ya. Slow moving part, tapi itu juga sering diganti. Apa itu? Adalah sinkromes. Sinkromes itu di internal part dari transmisi. Sinkromes itu untuk membuat si perpindahan gigi manual itu mudah. Berarti kalau udah mulai udah mulai misalnya kerek gitu. Itu sinkromes. Iya. Kalau misalkan Asroda tadi mungkin udah sempet titis ya Pak ya. Bisa jebol segala macam. Kalau itu saya gara-gara ganti velg yang ukurannya nggak semestinya. Ya ukurannya jangan terlalu ekstrim lah. Satu lagi, mungkin perawatan yang juga perlu diperhatikan adalah bocoran oli atau kebocoran dari grease gemuk ya. Jadi harus diliatin kondisi dari karet-karet penutup bootnya ya Pak bootnya supaya jangan sampai itu. Kalau udah bocor, gemuk akan kemana-mana. Benar. Dan ujung-ujungnya nanti si joinnya, lakernya itu bakal aus. Iya. Itu biasanya diawali dengan ada bunyi-bunyi dulu ya Pak ya? Diawali dengan bocor biasanya. Bocor ya. Nah, kalau indikasi bocor, kadang kita nih Pak, suka jarang lihat kolong. Apalagi ya, di posisi di dalam tuh. Makanya servis berkala jadi penting tuh. Ya, jadi perawatan berkala jadi penting. Bener. Karena tadi, kadang tuh boot Asroda harganya mungkin nggak nyampe 100.000 ya Pak. Tapi kalau misalkan dia sobek dan kita biarin, nah itu jadi bisa mahal. Jadi mahal karena harus ganti Asroda. Karena dari mulai sobek nih, pertama kali yang terjadi adalah tadi grease-nya kemana-mana ya Pak. Grease kemana-mana, otomatis Asroda jadi kering. Jadi kering karena pelumasnya itu udah berkurang. Kalau kering, selain itu kotoran masuk. Kotoran masuk, ya umurnya terus dipakai terus, dia kondisi panas, gerak terus segala macem. Ya itulah. Ya itulah. Tapi udah lebih tahu. Enggak, ini pengalaman Pak. Pernah jebol depan putar balikan UIN. Asal bukan depan pacar kan? Bukan, jangan Pak kalau itu malu. Mendingan putar depan UIN, saya mau belok, gerak. Ya itu, gara-gara tadi boot Asrodanya jebol, dibiarin, terus kebetulan pakai velg gede, belok patah, selesai. Sama mungkin ini ya Pak, kalau sering hantam-hantam jalan berlubang itu ngaruh nggak Pak? Ya itu bebannya, biasanya getaran-getaran itu yang masuk ya, tapi memang mestinya baiknya jangan ditabrakin lah lubang-lubang ya. Normal. Kalaupun nggak ke sistem penggerak, ke suspensi, ke roda, ke ban. Bener. Nanti ada mengaruh. Paling nggak velg peyang deh. Iya, velg peyang lumayan itu. Velg peyang lumayan, ganti velg baru. Ngepres juga nggak akan sempurna lah Pak. Terus sih niat pengen ganti velg kali ya. Kalau niat biar diizinin gitu ya. Peyang nih mau gimana ganti. Oke, Pak Dedi, mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Dedi terkait dengan pembahasan kita hari ini? Rasanya itu aja sih ya. Tadi kita udah bahas komponennya, udah bahas cara bekerjanya, udah bahas cara merawatnya juga Pak ya. Dan common problemnya juga udah kita bahas. Kalau misalkan Sobat Seva ada pertanyaan lagi nih seputar komponen penggerak mobil, itu boleh banget langsung komen di kolom komentar. Pak Dedi, thank you very much atas kuliahnya hari ini Pak Dedi. Thank you Raffi. Ini personally saya jadi belajar lebih banyak lagi nih tentang komponen mobil, karena tadi ya somehow kita cuma tahu ya udah mobil jalan aja gitu, tapi kita nggak tahu prosesnya, komponen apa yang terlibat. Jadi kalau misalkan kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih kenal sama mobil kan lebih enak ya Pak. Somehow ada apa-apa di jalan
Oh, ingat apa Dedi, yang dicek misalkan 3 komponen itu aja, mobil nggak bisa jalan. Bisa nyala tapi nggak bisa jalan. Nah itu 3 komponen itu ya Pak. Gitu. Jadi thank you very much Sobat Seva yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua social media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. See you on the next video. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Bye.